Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya ingin membahas terkait dengan sumber masalah penelitian kuantitatif. Seperti apa penjelasannya? Simak setelah ini. Sumber penelitian kuantitatif itu bersumber dari berbagai macam hal. Yang pertama adalah sumber penelitian kuantitatif itu bisa bersumber dari bacaan atau literasi yang kita bacakan, yang kita baca. Semakin banyak bacaan yang kita baca, semakin banyak literatur yang kita telaah, yang kita teliti, yang kita baca, tentu akan memperkaya seorang peneliti untuk menemukan masalah-masalah yang sedang dia teliti. Nah, tentunya seorang peneliti juga harus bijak membaca literatur yang sesuai dengan bidang keahliannya. Kalau peneliti itu bidang keahliannya adalah manajemen pendidikan, maka tentu diupayakan lebih banyak membaca literatur yang berkaitan dengan manajemen pendidikan, sehingga nanti dari bacaan itu akan ditemukan fenomena-fenomena keterkinian yang berkaitan dengan manajemen pendidikan atau pengelolaan pendidikan dari skop unsur manajemen pendidikan itu. Nah, kalau kita berbicara manajemen pendidikan kan banyak sekali skupnya. Ada manajemen kurikulum, manajemen siswa, manajemen pembiayaan, manajemen sapras, manajemen sumber daya manusia, manajemen keuangan, manajemen kelas, dan lain sebagainya. Itu menjadi sumber-sumber bacaan kita yang kemudian akan memperkaya kita untuk menemukan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan pengelolaan lembaga pendidikan itu. Maka diupayakan bagi seorang peneliti untuk terus termotivasi, terus giat mencari bahan-bahan bacaan yang berkaitan dengan disiplin keilmuan yang dia bidangi selama dia menjadi pendidik maupun selama dia menjadi seorang peneliti. Kemudian yang kedua, sumber masalah penelitian kuantitatif yang kedua itu adalah pertemuan ilmiah. Forum-forum ilmiah itu akan menghasilkan gagasan-gagasan baru. Forum-forum ilmiah yang sering dihadiri oleh seorang peneliti itu akan menambah wawasan seorang peneliti terkait dengan fenomena-fenomena yang sedang diangkat. Sebagai contoh, di era sekarang kan pemerintah pusat mencanangkan terkait dengan penerapan kurikulum merdeka di semua jenjang, baik tingkat sekolah dasar sampai kepada perguruan tinggi. Maka semakin sering kita mengikuti pertemuan-pertemuan ilmiah yang berkaitan dengan penerapan kurikulum merdeka, tentu banyak hal atau banyak fenomena yang bisa kita dapatkan. Banyak sumber yang bisa kita dapatkan dari hasil pertemuan-pertemuan ilmiah itu. Apalagi kalau dalam pertemuan ilmiah itu mendatangkan pakar-pakar di bidangnya, pakar-pakar yang memang menguasai terkait dengan objek pembahasan yang sedang menjadi fenomenal di kalangan masyarakat saat ini. Kemudian sumber penelitian, masalah penelitian kuantitatif yang ketiga itu adalah dari laporan hasil penelitian. Laporan hasil penelitian itu bisa saja berupa skripsi, bisa saja berupa tesis, bisa saja berupa disertasi. Artinya bahwa laporan-laporan penelitian sebelum itu terdahulu, ya, penelitian-penelitian terdahulu tentu ada rekomendasi yang disampaikan seorang peneliti yang mungkin bisa saja kita tindak lanjuti sebagai peneliti selanjutnya. Ada sisi celah yang bisa kita
improvisasi untuk kita teliti ulang, sehingga nanti akan menguatkan hasil penelitian terdahulu. Laporan hasil penelitian juga ada yang sudah dijurnalkan dalam bentuk artikel, ada juga yang sudah dimuat dalam bentuk buletin atau majalah penelitian, majalah hasil penelitian, yang kalau kemudian laporan-laporan hasil penelitian itu kita baca, kita telaah, kita pelajari, kita identifikasi, pasti ada fenomena baru yang bisa menjadi objek penelitian kita untuk penelitian selanjutnya. Kemudian sumber masalah penelitian kuantitatif selanjutnya adalah pernyataan pemegang kekuasaan. Ada di sebuah daerah yang punya otoritas dalam menyampaikan satu kebijakan. Kalau di daerah misalnya kita kenal ada namanya gubernur, ada namanya bupati, ada namanya wali kota, ada namanya camat, dan ke bawahnya. Maka pernyataan pemegang kekuasaan itu bisa menjadi sumber dari penelitian kuantitatif. Karena tentunya pemegang kekuasaan itu menyampaikan pernyataan, menyampaikan data dan fakta itu berdasarkan pengalamannya, berdasarkan data-data yang dia peroleh dari bawahannya, sehingga pernyataan itu kemudian bisa menjadi sumber penelitian kita di dalam penelitian kuantitatif. Dan tentu juga kita harus bijak ketika mengambil dari pernyataan pemegang kekuasaan. Kadangkala pemegang kekuasaan itu menyampaikan sebuah pertanyaan sifatnya adalah sebagai seloroh atau sebagai bercanda. Tapi kalau bercandanya memang didukung oleh data dan fakta, maka tidak ada salahnya kemudian bisa kita jadikan menjadi sumber masalah dalam penelitian kita. Tetapi kalau pernyataan pemegang kekuasaan itu tidak didukung oleh sumber data yang memadai dan atau cukup, maka tentu juga tidak layak kita jadikan rujukan sebagai sumber masalah dalam penelitian. Maka intinya kita harus selektif melihat siapa yang menyampaikan pernyataan pemegang kekuasaan tersebut. Kemudian sumber masalah penelitian kuantitatif selanjutnya adalah pengamatan. Pengamatan atau observasi bisa kita lakukan di mana saja dan kapan saja. Tergantung bagaimana kemudian kemampuan seorang peneliti melakukan pengamatan dengan baik dan benar. Tentu pengamatan itu bisa kita lakukan di saat kita berjalan sendiri, di saat kita bersama komunitas, di saat kita melakukan pertemuan ilmiah, di saat kita melakukan dinas luar, di saat kita melakukan bercengkerama dengan kolega, bercengkerama dengan keluarga. Banyak hal yang bisa kita temukan dari proses pengamatan itu. Nah, tentu dalam proses pengamatan itu juga harus kita lakukan dengan membuat catatan-catatan lapangan, sehingga nanti catatan-catatan lapangan dari dasar pengamatan itu menjadi sumber yang valid dalam menentukan objek penelitian kita, dalam menentukan masalah yang akan kita teliti dalam penelitian kuantitatif. Kemudian sumber masalah penelitian kuantitatif yang terakhir itu adalah pengalaman. Pengalaman adalah guru yang terbaik bagi seorang peneliti. Pengalaman adalah guru yang terbaik bagi seorang pendidik. Di masa lalu tentu setiap orang punya pengalaman yang berbeda. Ada pengalaman yang sifatnya menyenangkan, ada pengalaman yang sifatnya tidak menyenangkan. Tapi terkadang pengalaman yang tidak menyenangkan itu juga menjadi sumber data atau sumber informasi yang bisa kemudian kita tindak lanjuti. Boleh jadi pengalaman yang tidak menyenangkan dulu kemudian punya imbas terkait dengan
terkait dengan ketidakmampuan kita misalnya di dalam berkomunikasi dan lain sebagainya. Maka pengalaman pribadi peneliti, pengalaman pribadi objek penelitian, pengalaman pribadi pengambil otorita, pemegang kekuasaan, itu juga menjadi sumber data di dalam proses penelitian kuantitatif. Demikian beberapa sumber masalah penelitian kuantitatif yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.